Soal yang pertama, ini materi kelas 9 semester 1. Ini nyaman aja ini. Nomor 1 itu, dia mencari mana proton, mana elektron, mana neutron. Ya kan? Nah, jelaskan ya. Jadi ketika ada atom ini adalah bagian terkecil dari benda. Ketika ada atom, di dalam sini biasanya ada proton dan neutron. Pak, ini halaman berapa, Pak? Halaman 150. Buka aja halaman 150. Soal-soal. Nah, yang di tengah ini biasanya positif. Yang di kulit ini adalah negatif. Nah, ini adalah model atom. Kalau dalam kimia itu, namanya model atom Niels Bohr. Model atom Niels Bohr. Kalau kalian nanti belajar kimia di SMA, namanya Niels Bohr. Itu adalah model atom paling sempurna. Yang di inti ini adalah inti atom. Inti atom itu isinya adalah proton dan neutron. Neutron itu kosong. Jadi yang lambangnya seperti ini, nah ini neutron. Ini kosong. Tidak bermuatan, kosong. Jadi itu inti atom isinya neutron dan positif. Positif itu proton ya. Nah, proton. Sedangkan di kulitnya ini namanya di kulit atom. Di kulit atom itu berarti negatif atau elektron. Karena elektron inilah yang bisa berpindah. Jadi ketika ada pertanyaan, yang mana yang bisa berpindah, proton atau elektron atau neutron? Yang bisa berpindah cuma elektron. Jadi cuma elektron yang bisa berpindah. Ingat ya, yang bisa berpindah. Nah, kalau nanti dalam materi fisika kelas 12 semester 2 di akhir pembelajaran itu ada namanya teori atom. Dia bisa mencari energi perpindahan elektron. Namanya itu energi apa ya? Energi perpindahan elektron lah, baik itu dari kulit luar ke dalam atau kebalikannya dari dalam ke luar. Nah, kalau kalian cuma mengetahui ini adalah model atom, di inti atom itu isinya adalah proton dan neutron. Di kulitnya isinya adalah elektron. Kulit itu dia mengelilingi, jadi elektron itu mengelilingi mengelilingi inti atom. Beredar mengelilingi inti atom. Jadi jawabannya itu satu adalah proton, neutron itu adalah 2, proton adalah 1, B ya kan? Oh, berarti jawabannya adalah B. Jawabannya B ya. Bisa kalian lihat di buku kalian sendiri. Oke, lanjut nomor 2. Kita santai aja ya. Jadi nggak terlalu cepat-cepat. Kada harus semuanya kita jawab. Pada percobaan Mr. Plastik, ini namanya gaya elektrostatis atau gaya kolom. Percobaan penggaris. Penggaris dengan apa ini? Penggaris digosok dengan plastik can wall. Oke. Nah, ada penggaris ya kan? Ini penggaris ini terbuat dari bahan plastik ya kan? Digosok dengan can wall. Kamu gosok dengan kain wol atau rambut boleh. Nah, jadi boleh kamu gosok plastik atau penggaris itu dengan kain wol atau rambut, terserah. Tapi kalau kamu menggosok dengan rambut kalian, ingat rambutnya harus kering. Rambutnya jangan basah. Apalagi rambut kalian pakai minyak rambut pomade, nggak bisa dia. Jadi kamu harus rambut yang kering. Nah, jadi kamu gosok plastik atau mungkin penggaris, kan penggaris terbuat dari bahan plastik, maka akan ada yang berpindah. Kenapa? Karena memang dari kain wol, di kain wol itu ada muatan listrik. Nah, di kain wol itu ada muatan listrik, yaitu proton dan elektron. Jadi di kain wol ini ada muatan listrik, proton dan elektron. Atau di rambut ada. Nah, ketika kita gosok plastik ini isinya awalnya kosong. Jadi plastik ini awalnya kosong. Ketika kita gesek atau gosok antara plastik dengan kain wol ataupun rambut, nah maka ini elektron tadi apa? Dia berpindah ke sini. Pindah. Ingat ya, yang pindah cuma elektron. Proton tidak bisa berpindah dia. Sehingga apa akhirnya? Akhirnya kan plastik bermuatan negatif, ya kan? Akhirnya wol bermuatan positif. Kenapa wol bermuatan positif? Karena memang dia kehilangan elektron. Kenapa plastik itu bermuatan negatif? Karena memang dia menerima elektron. Ya kan? Berarti jawabannya itu adalah negatif, ya kan? Menerima elektron B. Bisa ya? B. Gampang kan? Nah, pasangan yang lain, kalau plastik atau penggaris itu adalah pasangannya kain wol ataupun rambut. Nah, yang pasangan yang kedua ya. Nah, pasangan yang kedua itu adalah kaca dengan kain sutra. Ya, jadi kalau pasangannya kaca dan kain sutra. Oke, misalnya ini ada kain sutra. Ini adalah kain sutra. Nah, ini adalah kaca.
Nah, oke, ini adalah kaca. Nah, tapi yang bermuatan itu di kaca. Jadi kaca itu ada muatan positif, proton, dan elektron. Nah, ketika kain sutra ini kan kosong, ketika kita gosok, akhirnya apa tadi? Elektron dari kaca pindah ke kain sutra. Kain sutra. Jadi ingat pasangannya ya. Kalau plastik pasangannya adalah kain wool atau rambut, kalau kain sutra pasangannya adalah kaca. Yang mana yang bisa menarik serpihan-serpihan kecil kertas, yang bisa menarik serpihan-serpihan kecil kertas itu bisa plastik, ya kan? Bukan bulat ya, kotak-kotaknya. Nah gitu. Nah, dan kain sutra. Ketika mereka sudah bermuatan negatif. Ketika plastik sudah bermuatan elektron, atau mungkin kain sutra sudah bermuatan elektron, maka dia bisa menarik serpihan-serpihan kecil dari kertas, asal ukurannya kecil. Ini disebut dengan gaya, bukan di sini keterangannya, di sini ya. Ini disebut dengan gaya Coulomb. Gaya Coulomb, atau gaya listrik. Nah, jadi gaya listrik itu ada namanya gaya Coulomb, kalau magnet itu namanya gaya Lorentz. Tapi karena ini bab listrik, gaya Coulomb. Lebih tepatnya adalah listrik statis. Gaya listrik atau gaya Coulomb. Nah, oke. Kita lanjut nomor 3. Nah, ini menghitung gaya Coulomb. Oke. Kita menghitung gaya Coulomb. Dia menghitung gaya Coulomb. Gaya listrik tadi atau gaya Coulomb ya. Coulomb listrik statis. Ini rumusnya kalau kita tulis F sama dengan kakiku remuk-remuk. Kakiku remuk-remuk K Q1 Q2 per R kuadrat. Kakiku remuk-remuk. Nah ini rumusnya. Yes. Oke. Kakiku remuk-remuk kita beri keterangan K adalah konstanta. Masih ingat? K ini adalah tetapan. Nilainya 9 dikali 10 berpangkat 9. Ini adalah tetapan atau konstanta. F adalah gaya Coulombnya. Gaya Coulombnya ya kan. Satuannya Newton ya. Kalau K ini tetapan ya, jadi nilainya pasti 9 kali 10 per 9. Kalau Q adalah muatan, tapi karena di sini muatannya ada 2, jadi ada Q1 atau muatan 1 dan muatan 2. Ini nomor berapa, Pak? Nomor 3. Ini nomor 3, halaman 150. Nah, ini adalah muatan. Muatan itu satuannya Coulomb ya, atau C. Coulomb atau C. Nah, habis itu ada R. R ini adalah jarak. Jarak antar muatan. Jarak antar muatan 1 dan muatan 2. Oke. Sekarang kita lihat yang diketahui di soal. Dikasih tahu muatannya. Oke, di soal itu dikasih tahu muatannya ada Q1-nya 2 kali 10 min 6 dan Q2-nya 1 kali 10 min 6. Muatan pertama 2 kali 10 min 6. 2. Ini sudah Coulomb ya. Sudah Coulomb, kada perlu kita ubah. Muatan keduanya ini 1. Ini sudah juga Coulomb, kada perlu kita ubah. Jaraknya itu kita ubah ya. Ini sentimeter masih. 3 cm. Senti ke meter itu dibagi 100. Bapak ulang, senti ke meter itu dibagi 100. Kenapa harus dijadikan meter? Karena memang satuan SI-nya adalah jarak to meter. Jadi karena dibagi 100, lebih mudahnya dikali 10 pangkat min. 3 kali 10 min 2. Nah, minitornya dibagi ya. Oke, good. Kita hitung rumusnya ini. K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9. Q1-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 6. Q1-nya adalah, Q2-nya adalah 1 kali 10 pangkat min 6. Dibagi dengan jaraknya adalah 3 kali 10 pangkat min 2 ya, kuadrat. Nah, ini 3 kuadrat 9 bisa kita coret. Ya kan? Ini 3 kuadrat kan 9. Di atasnya 9 bisa kita coret. Nah, sehingga kita teruskan. Yang di atasnya sisanya 2 kali 1. Berarti di atasnya sisanya 2 dikali 1 adalah 2. Pangkatnya kalau perkalian ditambah, dijumlahkan. Nah, ini pangkat 9, ini pangkat min 6, ini pangkat min 6. Kita jumlahkan, berarti 9 ditambah min 6 itu 3. Ditambah lagi min 6 itu jadi min 3. Jadi 10 pangkat min 3. Jadi 9 ditambah min 6 itu adalah 3. Sisanya kan 3 ditambah lagi min 6 jadi min 3. Nah, per. Tambah 4. Ini 10 min 2 dikuadratkan tuh dikali 2. Artinya min 2 ini dikalikan dengan 2 sini. Kuadrat tuh artinya dikali. Jadi min 4 ya kan. Dia 10 pangkat min 4. Nah, kalau pembagian itu pangkat di atas dikurang pangkat di bawah. Jadi kalau pembagian seperti ini adalah pangkat di atas dikurang dengan pangkat di bawah. Jadi kalau kita kurang min 3 dikurang dengan min 4 hasilnya adalah berapa? 1.
Oke, 1. Satu. Berarti jawabannya adalah 2 kali 10 pangkat 1 atau 2. 20. Bisa ya? Good. Bisa. Gampang ya? Nah, itu jawabannya adalah B, 20 Newton. Kita lanjut nomor 4. Nanti Bapak share materi sama videonya. Semalam aku udah dapat videonya Oh, gak ada kah? yang magnet. Oh, yang magnet. Transformator. Transformator ada kah? Waduh, nanti Udah Bapak ada. share. Nanti Bapak share. Karena Bapak share di grup. Lupa berarti Bapak men-share. Oke, kita lanjut nomor 4. Oke, nomor 4. Nah, ini sama gaya kolom, cuman ini lebih mudah karena memang ini diketahui dan ditanyakannya itu bukan nilai tapi kelipatan. Kelipatan. Nah, lebih mudahnya itu seperti ini. Ini memang the king cara cepatnya. Nah, kalau Bapak di sini Bapak tulis 1, guys. Di sini 1, di sini F, di sini R kuadrat. Nah, artinya apa? Biasanya soal-soal seperti ini diketahuinya jarak, berarti ditanyakannya gaya. Atau diketahuinya gaya, ditanyakan jarak. R adalah jarak, F adalah gaya. Dan mereka ini bukan nilai, tapi kelipatan. Nah, jadi misalnya karena ditanyakannya adalah gaya, berarti rumusnya adalah 1 per R kuadrat. Tapi kalau ditanyakannya adalah jarak, maka rumusnya adalah 1 per F. Tapi 1 diakarkan. per F. Satunya tuh apa, Pak? Ini cara Ada cepat. banyak. Yang mana? Satu itu kan ada arti-artinya loh, Pak. Cuma 1, Bang. aja loh. 1 aja, nilai 1 aja. Nah, itu. Jadi karena bilanya diketahuinya jarak, berarti ditanyakannya F, rumusnya yang di atas. Bila diketahuinya gaya, berarti ditanyakannya jarak, berarti rumusnya yang di bawah. Coba kita lihat di soal diketahuinya adalah gaya. Kan di soal itu diketahuinya ini. Diketahui gayanya dijadikan berapa kali tuh? Dijadikan 4F. Ya kan? Nah, berapa jaraknya aja ya? Nah, ini kelipatan, bukan nilai. Nah, berarti yang ditanyakan adalah R. Atau jarak. Jadi rumusnya adalah akar 1 per F. Kita masukkan depan F saja. F-nya nggak usah dimasukin. Berarti yang kita masukkan ininya aja kita masukin. Berarti akar 1 per 4. Berarti akar 1 adalah 1, per 4 adalah 2. 2. Ini jawabannya. Setengah kali semula. Nah gitu. Berarti jawabannya apa setengah? Jawabannya adalah A. A. Gampang ya? Kita lanjut nomor 5. Nomor 5. Oke, nomor 5 ini dia mencari gambar elektroskop. Gambar elektroskop. Elektroskopnya adalah alat mendeteksi muatan. Jadi dia bisa mendeteksi muatan listrik. Itu aja. Kalau penghasil muatan listrik namanya generator Van de Graaff. Kalau mendeteksi saja itu namanya adalah elektroskop. Sekarang Bapak gambarkan gambar elektroskop secara gamblang saja ya. Secara lebih mudah. Oke. Nah, ini. Oke, kita ganti warna hitam. Oh ya, hitam. Nah, di situ ada awaknya, kakinya. Oke, kita bikin seperti itu secara gamblang saja. Di situ ada bagian sini. Dan bagian sini. Nah, ini adalah elektroskopnya. Kita ganti ini, misalnya kita jadikan seperti ini ya. Nah, ini yang pertama seperti gambarnya. Oke. Habis itu yang kedua. Berbeda sedikit. Nah, di sini dia tidak kuncup, tapi dia mekar. Kalau yang pertama ini dia kuncup, nah yang ini dia mekar. Nah, ini dia mekar. Satunya lagi dia mekar. Nah, ini seperti ini. Di situ kita dekatkan
alat yang ingin kita ukur. Kok alat sih? Misalnya plastik ya. Oke. Nah. Ini misalnya penggaris atau plastik yang ini kita ukur. Bukan kita ukur sih, kita deteksi. Gitu. Kita deteksi, bukan diukur ya, dideteksi. Ini kenapa kakinya bentuk ukur beda sedikit. Apa-apa? Apa-apa, Pak? Menakoni kakinya dia. Oh. Kira apa? Nah. Oke, seperti ini. Nah, jadi ada 3 buah keadaan elektroskop. Elektroskop itu ada 3 buah keadaan. Yang pertama, dia kuncup. Yang bagian pertama ini kuncup ya. Jadi gambar 1 ini kuncup, gambar 2 ini mekar, gambar 3 ini juga mekar. Ini adalah kakinya, bagian bawah ini adalah kakinya, ini adalah kepalanya. Kalau yang ini adalah penggaris atau misalnya plastik yang ingin kita deteksi. Mungkin ada trouble dikit. Oke. Nah. Jadi bagian yang ini adalah kepalanya. Kepalanya ini ada muatannya, di kakinya juga ada muatan. Ketika yang dideteksinya ada muatan. Misal gini ya. Ketika yang ini kan penggaris nih atau mungkin plastik penggaris yang ingin kita deteksi muatannya. Nah, ketika penggaris ini tidak bermuatan atau kosong, maka kakinya elektroskop ini akan menguncup seperti ini. Nah, kakinya akan menguncup seperti ini, dan di kaki nanti terkumpul muatan. Bagian kanan misalnya adalah positif, maka bagian kirinya adalah negatif. Nah, tapi kepalanya kosong. Nah, ketika apa? Ketika yang ingin dideteksi ini atau penggaris ini, dia tidak bermuatan. Nah, tapi ketika penggaris ini bermuatan, misalnya ini kan penggaris juga nih, penggaris ini kan yang ingin kita deteksi muatannya, yang berbentuk ini adalah elektroskopnya. Nah, misalnya penggaris ini bermuatan negatif, nah, misalnya penggaris ini bermuatan negatif, maka kepala elektroskop akan bermuatan positif. Nah, dan kaki elektroskop akan bermuatan negatif. Tapi dia kakinya mekar. Ketika yang dideteksi ini ada muatannya. Ketika yang dideteksi ini tidak ada muatannya, kakinya kuncup, kepalanya kosong. Nah, kebalikannya, ketika yang dideteksi ini jenis muatannya adalah positif, maka kepalanya bermuatan negatif. Nah, jadi dia berkebalikan, tapi kakinya bermuatan positif. Tapi dia juga mekar, karena memang yang dideteksi ini ada muatannya. Tapi dia bersesuaian. Ketika di sini negatif, di sini kesemuanya positif, di sini negatif. Tidak ada yang bercampur. Jadi tidak bercampur. Bisa ya? Berarti jawabannya apa itu? Dari soal nomor... Bapak, tidak ada yang bercampur tuh maksudnya kayak apa, Pak? Nah, ini kan tidak bercampur, misalnya di penggarisnya satu jenis muatan, di kepalanya satu jenis muatan, dan di kakinya juga satu jenis muatan. Itu yang tidak bercampur. Jawabannya Pak? A ya? Nah ya, A. Gambar A itu seperti gambar yang ini ya, gambar yang kedua ya kan? Nah, kalau gambar C, gambar B, gambar D dia bercampur. Gambar D malah salah ya kan, semuanya negatif. Paham ya? Nah, ini cuma ada 3 buah gambar keadaan elektroskop. Fungsi elektroskop adalah mendeteksi muatan. Salah satu alat yang ada pada bab listrik statis. Selain elektroskop ada namanya generator Van de Graaff. Kalau generator Van de Graaff itu menghasilkan muatan. Kalau elektroskop mendeteksi muatan listrik. Oke. Kita lanjut nomor 6. Nomor 6 ini materi baru. Nomor 6 ini materinya hanya tentang arus listrik. Nah, ini tentang arus listrik. Arus listrik. Arus listrik itu adalah I. Satuannya adalah ampere. Nah, kalau kita bikin segitiga. Oke, kita bikin segitiga ya. Di sini adalah Q. Q ini adalah muatan. Di sini adalah I, arus. Di sini adalah T. Oke, Bapak beri keterangan. Q adalah muatan. Muatan listrik. Muatan tadi satuannya adalah coulomb atau C. I adalah arus listrik. Arus. Satuannya adalah ampere. Nah, dan T adalah waktu. Time. Satuannya harus sekon ya, bukan jam, bukan menit. Waktu. Waktu. Bukan jam, bukan menit, tapi dia harus detik atau sekon. Nah, di soal dikasih tahu muatannya atau Q-nya adalah 12 coulomb, 12 C. Ya kan? Dikasih tahu lagi waktunya 5 menit. Nah, ini waktunya harus dalam sekon. 5 menit. 1 menit adalah 60 detik. Berarti kalau 5 menit adalah 300. 300. Ya kan?
Ditanyakannya adalah arus I. Berarti kan rumusnya adalah Q per T, ya kan, berdasarkan segitiga ini. Q-nya adalah 12 dibagi dengan 300. Ada yang bisa? Jawabannya berapa ini? 12 bagi 3 itu 4. Dibagi lagi 100 berarti 0,04 ampere. Nah, ini adalah jawabannya, ampere. Tapi dia minta bukan dalam ampere, dia minta dalam miliampere. Kalau mungkin kamu kagak tahu, Bapak bikinkan tangganya 1, 2, 3. Oke, di sini adalah ampere. Di sini adalah desiampere, di sini adalah sentiampere. Nah, paling bawahnya adalah miliampere. Sekarang kalian lihat dari ampere menuju Kali 1000. Nah, ya, kali 1000 ya kan? Kali 1000. Karena dia turunnya 3 kali kan? Berarti 40 mili. 40 miliampere. Jawabannya adalah B. Ya C, C. salah, C. 40 C ya? Salah, lihat tahu. Paham ya? Kalau ada paham tanyakan dulu. Kita lanjut nomor selanjutnya. Nomor selanjutnya itu sama deh materinya, cuman dia diubah ke elektron. Cobalah kita cek nomor 7. Oke. Nomor 7 sama materinya dan nomor 6 materinya sama. Cuman dia cuma mengubah satuan aja dari kolom ke elektron. Dikasih tahu 1 sekon waktunya. Oke. Waktunya 1 sekon, kada perlu kita ubah. Itu dikasih tahu arusnya adalah mikro. 3 mikroampere. Mili dan mikro itu berbeda ya. 3 mikro, ini mikro namanya, mikroampere. Mikroampere. Jadi mikro. Nah, mikro itu sebenarnya dikali 10 pangkat min 6. Jadi 3 dikali 10 pangkat min 6. Nah, kalau bingung, sekarang Bapak Bagi sejuta. Bapak bikinkan tangganya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paling atas adalah ampere, di sini tadi kan desiampere, di sini tadi adalah sentiampere, di sini kan miliampere. Nah, turun 3 kali, 1, 2, 3. Nah, di sini adalah mikro. Kalau kamu mau turun lagi, ada namanya lagi. 1, 2, 3. Di sini namanya adalah nano. Nah, ini adalah mikro. Ini adalah nano. Tapi jarang dibahas ini di SMP. Biasanya SMP itu paling sampai mili saja. Di sini memang kosong. Di sini memang kosong. Jadi naik turunnya ini per 3 tangga. Makanya dari mikro ke ampere kan naiknya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Naik ke 6 itu berarti dibagi sejuta. Gitu. Oke, kita lanjut. Bagi sejuta tuh lebih mudah kali 10 pangkat min 6. Kadusa 0,0,0, itu SD. Kalian tuh kalau SMP pakai notasi ilmiah seperti ini. Dibagi sejuta berarti kali 10 pangkat min 6, dibagi 1000 berarti kali 10 pangkat min 3, dibagi 100.000 berarti kali 10 pangkat min 5. Kita mencari Q. Sesuai segitiga tadi rumusnya adalah I dikali dengan T. Sehingga kalau kita teruskan hasilnya adalah I-nya adalah 1, ya kan? T-nya, I-nya adalah 3 kali 10 min 6, T-nya adalah 1, berarti kan hasilnya adalah 3 kali 10 pangkat min 6 kolom. Tapi dia tidak minta sampai sini. Dia minta dalam elektron. Nah, kalau kita ubah menjadi elektron, itu caranya adalah dikali. Dikali dengan 6,25 dikali 10 pangkat 18. Ini tetapan cara mengkonvert atau cara mengubah satuan muatan dari kolom menjadi elektron dikali 6,2 kali 10 pangkat 18. Kalau kebalikannya dibagi ini. Nah, karena kita mengubah dari kolom menjadi elektron dikali tetapannya ini adalah 6,25 kali 10 pangkat 18. Ini di buku kalian sudah ada. Bisa kalian cek nanti di paket 2 ya kalau nggak salah. Oke, sekarang kita kalikan. Kalau perkalian itu pangkatnya dijumlahkan, ya kan? Baik, kalau kita jumlahkan pangkatnya dulu, min 6 dengan 18 itu jadi pangkat 12. Nah, sekarang kita kali 3 dikali dengan 6,25 itu hasilnya adalah 18,75. Nah, ini adalah hasilnya. Tapi ini satuannya sudah berubah menjadi elektron. Tidak lagi menjadi kolom. Oh, ternyata dia minta 1, nah, jadi kita pindah komanya menjadi 1,875. Ini memindah komanya ke kiri.
Ingat, ketika dia memindah koma ke kiri, maka pangkat ditambah. Kalau kamu memindah koma ke kanan, maka pangkat dikurang. Bapak ulang. Ketika memindah koma ke kanan sini, berarti pangkat dikurang. Tapi ketika kamu memindah koma ke kiri sini, berarti pangkat dijumlah atau ditambah. Nah, Maksudnya gimana, Pak? nah ini kan lihat nih. Coba Bapak ulang ini ya. Bapak tulis ulang ini. Oke, tunggu bentar. Ini kan hasil kita kan 18,75. Koma kan di sini. Nah, komanya kan di sini kan, di bagian ini. Nah, ya. Sekarang dia minta komanya dipindah ke kiri, ke sini. Ke belakang 1. Nah, berarti kan kita memindah komanya ke kiri, ya kan? Nah, bila kita mindah koma ke kiri, mindah koma ke kiri, ke kiri, maka pangkat ditambah. Kalau dia mindah koma ke kiri. Mindah koma. Tapi kebalikannya, kalau kamu mindah komanya ke kanan, pangkat dikurang. Nah, lihat, ini kan dia mindah koma dari sini, menjadi ke sini, berarti ke kiri. Nah, berarti pangkat ditambah. Berapa kali mindah komanya? Cuma 1 kali saja. Berarti tambah 1. 10,13. Gitu. Coba kalau gini, misalnya gini ya. Nah, misalnya awalnya ini. Sekarang Bapak jadikan seperti ini. 1875,0. Lihat, koma di sini, kita jadikan koma di sini. Mindah komanya ke kanan. Nah, kalau ke kanan mindah koma tuh pangkat dikurang. Itu berapa kali mindah koma? 1, 2, 3. Berarti 13 ini dikurang 3. Berarti pangkat 10. Nah, gitu maksudnya. Oh, ya paham. Ini pelajaran matematika sebenarnya. Jadi kalau kita pindah koma ke kanan, pangkat dikurang. Kalau kita pindah komanya ke kiri, pangkat ditambah. Nah, jadi pangkat dikurang ya. Noman pang. Dikurang. Tapi kan soalnya yang ada jawabannya adalah yang ini ya. Ini kan? 1,875 pangkat 18. Jawabannya adalah D. Yang lain bisa? Kalau nggak ada paham, tanya. Apa? Ini apa? Coba, kenapa bisa jadi 6,25? 6,25 ini tetapan. Ini adalah tetapan. Ya, ini tetapan. Tetapan mengkonvert satuan kolom menjadi elektron. Nah, jadi kalau kamu mengubah kolom menjadi elektron, ini caranya dikali 6,25. Gitu. Tetapan itu. Jadi misalnya contoh lagi ya. Contoh. Kalau dari elektron ke kolom dibagi 6,25. Contoh lagi misalnya nilainya ada misalnya 2 kolom. Kita jadikan elektron, berarti 2 kita kali dengan tetapan 6,25 kali 10 pangkat 18. Pangkat 18. Nah, berarti hasilnya adalah 12,5 kali 10 pangkat 18 gitu. Elektron. Itu contohnya. Kalau kamu mengubah kolom ke elektron. Jadi tinggal dikali tetapan tadi. Kalau kebalikannya, tinggal dibagi dengan tetapan ini tadi. Ini di buku ada. Di buku kalian ada. Yang lain paham? Kalau ada paham, tanyakan dulu. Ini kita lanjut nomor 8. Paham. Oke, berarti yang lain paham ya? Nanti lihat lagi videonya. Nanti Bapak share sama materinya. Lawan yang transformator semalam lah, Pak. Yes, nanti Bapak share di grup videonya. Oke, tunggu ya. Kita perbesar kanvasnya. Oke, lanjut nomor berapa lagi? 8. Oke, nomor 8. Ini materinya adalah potensial listrik. Potensial listrik. Nama materinya adalah potensial listrik atau boleh juga usaha listrik. Potensial itu V. Segitiganya kita bikin lagi set. Kalau dibikin segitiganya kan lebih mudah. Nah, di sini adalah W. W itu usaha ya. Atau energi boleh. W itu boleh usaha, boleh energi. Ini adalah Q. Sini V. Nah, sekarang Bapak berketerangan W adalah usaha atau energi, terserah. Energi listrik, satuannya adalah Joule. Q adalah muatan seperti tadi, di atas muatan, satuannya adalah coulomb.
Nah, kalau V ini potensialnya. Kamu boleh sebut potensial, kamu juga boleh sebut tegangan. Terserah. Satuannya adalah volt. Nah, gitu. Terserah. Nah, di soal ini kan dikasih tahu muatannya adalah 3 kolom, berarti Q-nya. Q-nya adalah 3 kolom. Nah, cuman potensialnya 2 buting. 3 kolom. Potensialnya itu ada 2, ada potensial 1, nilainya adalah 15 volt. Dan potensial 2 nilainya adalah 25 volt. Nah, ini sebenarnya harus kita selisihkan. Karena dia mencari kenaikan. Dari 15 menjadi 25, kenaikannya adalah 10 kan? 10. Nah, itu yang kita pakai. Jadi yang kita pakai ini, kenaikannya. Nah, berarti kalau kita mencari energinya, berarti kan rumusnya W sama dengan Q kali V. Jadi 3 kali 10 ya 30. 3 kali 10, 30. Nah, ini satunya joule ya. Ingat ya, ketika potensialnya 2 buting, berarti kita cari kenaikannya. Kenaikan atau selisih boleh. Selisih boleh, kenaikan juga boleh. Gampang ya? Jawabannya adalah D. Sekarang kita lanjut nomor 9. Bisa kita perbesar lagi kampusnya. Oke. Nomor 9 ini tentang arah arus dan arah elektron. Oke. Nah, sekarang Bapak beri contoh yang menyeluruh. Contoh yang menyeluruh. Oke, kita bikin bulat. Boleh, kotak boleh. Bulat aja ya. Bulat saja. Kita bikin contoh menyeluruh. Oke, seperti ini. Satu. Oke. Nah. Tadi. Satu lah dong tuh ya. 1. 2. Nah. Oke. Kita bikin contoh menyeluruh. Jadi pasangannya kiri kanan ya. Jadi pasangannya kiri kanan. Pasangannya adalah kiri kanan. Tunggu perkecil bentar. Nah, jadi pasangannya adalah kiri kanan. Misalnya bagian kiri kanan. Oke, sini dulu. Di sini misalnya positif. Oke. Di sini positif lagi. Oke. Sini juga positif. Habis itu sini negatif. Oke. Sini negatif. Sini negatif. Nah. Oke, beberapa keterangan. Ini adalah elektron. Yang ini adalah proton. Nah, pasangannya kiri kanan ya. Jadi pasangannya kiri kanan. Kiri kanan, bukan atas bawah, bukan atas. Tapi boleh sih sebenarnya acak, tapi ini Bapak tetapkan pasangannya kiri kanan. Nah, lihat kata kuncinya seperti ini. Ketika proton banyak, jadi potensial tinggi. Potensial tinggi itu identiknya adalah positif banyak atau proton banyak. Nah, itu potensial tinggi. Nah, sehingga bagian kiri ini adalah potensial tinggi. Potensial tinggi. Nah, jadi bagian kiri ini potensialnya tinggi. Tapi bagian kanan ini potensialnya rendah. Nah, jadi pasangannya kiri dan kanan. Nah, jadi kalau Bapak bikin pasangan, dulu ya. Kita bikin garis dulu. Nah, ini pasangannya. Oke. Ini juga, yang ini pasangannya adalah ini. Oke. Nah, yang ini adalah pasangannya nih. Nah, sekarang kita menyeluruh.
Coba kalian lihat. Oh, tertutup ya. Nah, bisa dilihat ya, bisa jelas ya, dilihat ya. Nah, jadi seperti ini. Bagian kiri ini adalah potensial tinggi. Ketika ini pasangannya adalah ini, atau mungkin kita tuliskan seperti ini, misalnya ini adalah A, ini adalah B, nah ini misalnya adalah C, ini adalah D, misalnya adalah E, ini adalah F. Nah, jadi A dan B berpasangan, C dan D berpasangan, E dan F berpasangan. Nah, ketika A dan B, A adalah potensial tinggi, B adalah potensial rendah. Kenapa? Karena potensial itu identik dengan positif. Nah, potensial itu identik dengan positif, jelas A adalah positif, B adalah negatif, jelas potensial tinggi adalah yang A. Paham ya? Nah, ketika C dan D ini sama-sama positif, tapi C ini lebih banyak positifnya. Nah, jadi itu identiknya adalah potensial tinggi. Karena D sedikit negatif, sedikit positifnya. Nah, ketika positifnya banyak, kemungkinan negatifnya sedikit, ketika positifnya dikit, kemungkinan negatifnya banyak. Gitu. Jadi C adalah potensial tinggi, D adalah potensial rendah. Nah, ketika sama-sama positif. Tapi ketika yang E dan F ini kan E sedikit negatifnya, F banyak negatifnya. Nah, artinya gini, analisanya seperti ini. Ketika negatifnya sedikit, identiknya asumsinya positifnya banyak gitu. Nah, ketika negatifnya banyak, asumsinya Positifnya sedikit. nah itu. Karena potensial tinggi tadi, protonnya atau positifnya banyak. Gitu. Paham ya? Jadi akhirnya seperti ini. Arus listrik itu mengalir dari potensial tinggi ke rendah. Nah, jadi arus listrik dari potensial tinggi ke rendah. Arus listrik. Atau I. Arus atau I. Dari potensial tinggi ke rendah. Tapi kalau elektron, berarti dari rendah ke tinggi, kebalikannya. Nah, gitu. Nah, jadi ketika ada soal 3 macam seperti ini, kamu lihat aja analisanya. Nah, nomor 9, soalnya berarti pasangan antara E dan F, ya kan? Nah, nomor 9 itu kan berarti pasangan antara E dan F. Berarti kan jawabannya arus listrik mengalir dari E ke F, atau dari, di situ kan di soal kita dari P ke Q, ya kan? Arus listrik dari P ke Q, berarti elektronnya dari Q ke P. Maka jawabannya adalah C. C ya? Berkurang mesti kayak itu, Pak. Apanya? Elektronnya maksudnya berkurang atau bertambah tuh, Pak? Yang mananya? Yang dari Q ke apa? Dari P ke Q. Gini, cara memahaminya gini. Nomor 9 itu adalah gambar yang ketiga. Gambarnya ini. Sama-sama elektron isinya. Bedanya, bagian kiri ini elektronnya sedikit, bagian kanan ini elektronnya banyak. Nah, bila elektronnya sedikit, ini elektronnya banyak, berarti elektron sedikit ini potensialnya tinggi. Yang elektron banyak ini potensialnya rendah. Karena arus listrik itu dari potensial tinggi ke rendah, sedangkan elektron dari rendah ke tinggi. Nah, paham lah? Paham. Nah, makanya jawabannya adalah yang C. Jadi arus listrik jawabannya adalah dari P ke Q, sedangkan elektron dari Q ke P. Ya kan? Nomor 9 itu sama seperti gambar yang ini tadi. Gambar yang ketiga ini. Oke loh, Pak. Ya, jawabannya C. Paham ya? Kalau doang tanyakan dulu. Ini kita lanjut. Oke, kita lanjut nomor 10. Ini kalau nomor 10 itu positifnya adalah batang arang, negatifnya adalah seng. Adalah jawabannya. Oh, kalau dikasih tahu ya. Itu baterai ya, nomor 10 itu baterai. Dan bawa perbesar dulu kanvasnya kalau masih bisa. Oke, kita lanjut nomor 10. Nomor 10 ini adalah gambar dari baterai. Nah, jadi gambar baterai anggaplah seperti ini. Nah, baterai itu kan kayak ini. Baterai itu kan tonggolannya positif. Tonggolannya ini positif. Nah, di sini ini positif. Ada tonggolannya kan. Nah, bagian belakang ini adalah negatifnya. Gitu. Jadi baterai itu seperti itu. Karena baterai ini merupakan DC.
Direct current arus searah. Sumber tegangan DC. Nah, jadi bagian sininya adalah negatif. Ini negatif. Nah, kalau bagian tongolannya ini adalah positif. Nah, tongolannya ini namanya adalah batang arang. Batang arang. Batang karbon sama aja, Pak. Sama. Mau batang arang, mau batang karbon sama. Ada yang nyambit batang arang, ada yang nyambit batang karbon. Ini baterai kering ya, karbon. Baterai yang isinya kering. Tidak ada, bukan baterai basah. Nah, kalau ini seng. Yang negatif ini seng. Baterai basah kayak apa pula, Mbak? Sebenarnya bukan baterai basah. Baterai basah tuh ada maksudnya tuh aki basah. Nah, kalau baterai basah tuh ada aki. Nah, ini seng. Itu. Kalau baterai sebenarnya bukan baterai basah, tapi baterai kering. Seng. Ya, jawabannya apa ya? Pokoknya 1 dan 4 kan jawabannya tuh, tapi dia ke samping. 4. Ya Allah, tapi dia ke samping. 2 dan 3-nya lupa keterangannya apa. Nah, ini baterai. Baterai ini ada 2 macam di ya. halaman 96, Pak. Ya, halaman 96 ya. Nah, tuh kata temanmu halaman 96 materinya itu paket 3 ya kalau nggak salah. Paket 2 paket 3? 2. Paket 2 ya? 2. Nah, paket 2. Nggih. Baterai ini 2 macam ya. Apa? Halaman berapa tadi, Pak? 96, Jar. Jar Kawanikam 96. Baterai ini 2 macam ya. Jadi baterai itu ada yang baterai yang bisa recharger, ada yang tidak bisa di-charger. Begitu juga aki. Nah, tapi kalau aki itu bilanya akinya basah, itu bisa di-charge dengan cara mengganti cairan aki. Tapi kalau baterainya akinya aki kering, sekarang kebanyakan motor itu aki kering, itu kalau habis ya buang, nggak bisa lagi di-charge. Seperti baterai. Tapi baterai ada 2 macam pulang, ada baterai charge, ada baterai yang habis dibuang. Baterai charge itu ya baterai yang kayak kalian pakai di handphone tuh. Nah. Di HP. Lithium kah apa ya? Apa namanya? Lithium kah? Bahannya tuh. Nah. Lupa kok. Kimia itu. Oke, kita lanjut nomor 11. Nah, di samping aja ya, nomor 11 samping sini aja. Nomor 11 itu materinya adalah hambatan pada kawat. Hambatan pada kawat, nama materinya hambatan kawat. Hambatan listrik pada kawat. Nah, rumusnya adalah ini, R per Rho, ini namanya Rho, L per A. Oops. Satu soal lagi ya. Satu. Tadi apa, Pak? Yang mana? 10 tadi itu apa, Pak? Nomor 10 tadi jawabannya apa? 1 dan 4. Nomor lo. Positifnya 1, negatifnya 4. Oh iya. C, iyalah. Ya. Satu soal lagi ya. Ini sudah bunyi bel. Karena Bapak mau ngajar lagi sekitar bentar lagi tuh. Nah, 11. 11 ini hambatan pada kawat. R ini adalah resistor atau hambatan. Hambatan ini satuannya adalah ohm. Nah, kalau Rho ini namanya hambatan jenis. Hambatan jenis. Hambatan jenis kawat. Satuannya biasanya ohmmeter. Boleh ohmmeter. Ini yang pertama, option pertama ohmmeter. Tapi ada juga nanti satuannya adalah ohm milimeter kuadrat per meter. Dia menyesuaikan nanti. Nah, habis itu ada L. L ini panjang. Panjang ini satuannya adalah meter. Nah, tapi A ini adalah luas. Nah, luas ini satuannya adalah meter kuadrat. Kalau yang ini, kalau yang Rho ini atau hambatan jenis ini satuannya adalah ohmmeter. Berarti kan sini meter kuadrat. Tapi kalau nanti satuannya adalah ohm milimeter kuadrat per meter, kan satuannya di sini milimeter kuadrat. Menyesuaikan ya. Jadi soal itu biasa menyesuaikan. Jadi kan perlu kamu ubah. Nah, bila satuan hambatan jenisnya adalah ohmmeter, berarti kan satuan luasnya adalah meter kuadrat. Bila hambatan jenisnya satuannya adalah ohm milimeter kuadrat per meter, maka satuan luasnya adalah milimeter kuadrat dan tidak perlu diubah. Nah, kalau soal nomor nomor berapa ini? Nomor 11 ini, satuan yang dipakainya adalah ohmmeter, bukan ohm milimeter kuadrat per meter. Nah, coba kita lihat diketahuinya ya. Kita lihat diketahuinya. Itu diketahuinya adalah hambatan jenis. Nah, hambatan jenis atau Rho. Nolnya berapa biji itu? 0,0-nya ada 5 totalnya. 0,00004. Nanti kan satuannya ohmmeter. Ohmmeter. Kamu mau tulis ohm, kamu boleh tulis seperti ini, terserah.
seperti tentakel, seperti Squidward nih. Nah, ini kamu boleh tulis ohm atau boleh seperti ini, sama ya. Ini juga ohm. Nah, ini adalah hambatan jenis kawat. Nah, karena satuannya adalah ohm meter, berarti yang kita pakai karena luasnya adalah meter kuadrat. Ternyata di soal sudah meter kuadrat, kada perlu kita ubah. Habis itu diketahui panjang. Panjang kan adalah L 5 meter. 5 meter. Dan luasnya adalah 0,0nya 5. 0-nya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2. Nah, ini kan meter kuadrat. Nah, kada perlu kita ubah. Kada perlu kita ubah, menyesuaikan sudah. Ini kan sudah sesuai. Ya kan? Nah, sudah sesuai. Oke, kita mencari adalah R, hambatan kawat. Bisa ya kali silang ya. Kalau kita mencari R, kita tutup R-nya. R-nya ini kita tutup. Berarti yang disilang adalah rho dikali dengan Rho dan L dibagi dengan bagi A. A. Gitu sisanya. Tapi kalau kita mencari A, kita tutup A, berarti rho dikali L dibagi sisanya adalah R. Bagi R. Bisa ya kali silang ya. Atau misalnya kita mencari rho. Kalau kita mencari rho, kita tutup R rho. kali Berarti A yang disilang bagi apa tadi? L. Nah, R kali A R. kan dibagi dengan L. L. Bisa ya? Bisa. Sip. Berarti kan kalau kita mencari R, berarti rho. Ini rho dibaca ya, jangan P. Ini rho. Karena P itu seperti ini, kalau rho itu seperti ini. Rho itu hambatan jenis. Kalau pada ini namanya hambatan jenis. Kalau pada bab fluida itu namanya massa jenis. Per A. Oke, kita hitung. Rho-nya adalah berapa tadi rho-nya? 0,0004 ya kan? L-nya adalah 5 dibagi dengan 0,000002. Oke, kita coret nolnya ini ada 5 nol ya kan? Ini ada 6 nol, kita coret. Sisanya ini. Ya kan? Yalah. Bisa ya? Bisa ya? Nggih. Nah, kita lanjut. 4 kali 5 nilainya adalah 20 dibagi dengan 0,2. 20 dibagi 0,2 itu 100 100. ohm. Nah, ini jawabannya. 100 ohm. Nah, inilah jawabannya. 11 soal. Oke, saya tanyakan. Nah, berarti sampai sini aja ya, karena Bapak mau ngajar lagi. Nanti sisanya, kalau pertemuan selanjutnya Bapak lagi yang ngajar, kita bisa sambung soal yang ini. Pak, Sampai nanti selesai. kirim apa? Yes, tenang aja. Pasti Bapak kirim. Tenang aja, Gang. Lawan video yang semalam. Tenang aja. Pasti Bapak kirim. Sama materi ini. Oke, ditanyakan dulu sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Bapak mau capture bentar, ada banyaknya ya. Ada 21 orang. Bapak capture dulu ya, tunggu ya. Bapak capture, jangan lip dulu ya. Bapak capture dulu. Bahwa kita ada pembelajaran. Bapak mau meng-capture orang-orangnya. Oke. Yang lain kalau masih ada yang nggak ada paham atau ditanyakan, silahkan tanyakan sebelum Bapak akhiri pembelajaran kita hari ini. Karena memang Bapak mau ngajar lagi. Sebentar lagi Bapak mau ngajar lagi. Oke, ada tanyakan? Yang lain? Cek dulu. Bisa ya? Bisa? Bisa. Sip. Oke, berarti nanti Bisa. Bapak share aja materi ini sama videonya. Oke, terima kasih sudah bergabung di room Bapak. Sampai berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Bapak akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih, Pak. Oke. Terima kasih, Pak.